semua apa yang kau lihat kurang, baguskan. Sedikit kita rugi sepertinya, tapi Tuhan akan membalas. Bisa bilang amin? Anak-anak muda, engkau yang dipanggil Tuhan, singkingkan lenganmu, perbaiki gereja. Apa yang diurus-urus, jangan diam. Kita beri yang terbaik. Haleluya. Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus. Dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus. Melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik. Dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi.
Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kami mau makan minum dari firman-Mu. Urapilah hamba-Mu Tuhan. Beri kami hikmat, berikan kuasa ya Tuhan. Hamba mohon sungguh-sungguh berbicaralah di hati kami, di roh kami, di batin kami Tuhan. Kami percaya ketika firman-Mu diberitakan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kegembiraan, ada kemurahan yang dari Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Salam. Selamat hari Natal buat kita semua. Tuhan memberkati dengan sangat-sangat luar biasa. Baik, mari kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 25. Hari ini firman Tuhan kita beri tema esensi dari Natal. Tujuan kelahiran Yesus di Bethlehem. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sekali lagi mari kita beri tepuk tangan buat Yesus yang bernatal. Katakan amin. Dari bacaan firman Tuhan yang hidup dan yang luar biasa ini, dari ayat-ayat yang terkenal ini, Alkitab kita mengajarkan bahwa ketika Natal, ketika Yesus lahir, ada dua tujuan besar yang Allah sedang siapkan buat manusia. Yang pertama ayat 21, tolong ditampilkan. Tujuan ada Natal, tujuan Yesus lahir di ayat 21 adalah untuk menebus manusia dari segala dosa-dosa
yang dimiliki manusia. Nanti kita belajar itu. Katakan amin. Yang kedua, ayat 23. Natal tujuannya adalah karena Allah begitu mengasihi kita, Allah ingin tinggal bersama-sama dengan kita di dunia yang gelap ini, di dunia yang penuh dosa, dunia yang penuh penderitaan ini. Saudara dengar baik, begitu manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa nenek moyang kita dikeluarkan dari Taman Eden. Apa yang didapatkan manusia? Karena dosa, manusia mendapatkan semak duri, mendapatkan padang duri, dan manusia itu menderita. Dunia ini kejam, lebih kejam dari bunuh diri. Dunia ini menakutkan, cemas. Jadi Yesus, kata ayat 23, dengan bernatal dia ingin berimmanuel. Dia ingin tinggal bersama-sama dengan kita. Yesus ingin menemani aku, menemani kita menghadapi seluruh kejamnya dunia ini, sampai kita bisa kembali lagi ke Taman Eden. Amin saudara. Hari ini kita mau belajar yang nomor 1. Tujuan Yesus lahir ke bumi adalah untuk mengampuni dosaku, untuk mengampuni dosamu, untuk mengampuni dosa keluargamu, dosa dari nenek moyang kita. Kenapa dosa yang jadi urusan? Dengar baik, firman Tuhan berkata bahwa musuh terbesar iman adalah dosa. Bukan penyakit, bukan kanker, bukan diabetes, bukan tumor. Musuh terbesar dari iman, dari Tuhan adalah dosa. Orang boleh hidup cacat, asal dia nggak berdosa, dia masuk surga. Amin saudara. Tapi orang boleh saja hidupnya cantik, bening, hidungnya mancung, alisnya bagus, kalau penuh dosa, dengar baik, pasti masuk neraka, dibakar hidup-hidup di neraka. Karena itu saudara, Alkitab katakan Yesus datang tujuannya satu, menebus saya, menebus saudara, menebus dunia ini, keluarga kita dari dosa. Kenapa saudara? Karena dosa itulah yang membuat kita binasa. Kita lihat dulu Roma 3 ayat 3. Karena semua orang atau semua manusia, apa katanya, telah berbuat dosa dan telah kehilangan surga. Semua orang. Dan akibat dari dosa, Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah upah dosa maut, upah dosa neraka. Karena itu Alkitab katakan siapapun, baik dia orang miskin, orang kaya, semua yang telah berdosa pasti masuk neraka. Itulah sebabnya Yesus lahir di Bethlehem. Bisa bilang amin? Supaya pendeta yang berdosa itu nggak masuk neraka. Jadi saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Yesus lahir katanya tujuannya adalah untuk menebus kita. Karena itu Natal kita harus rayakan sungguh-sungguh. Katakan amin. Apalagi akibat dari dosa. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, enggak kurang panjang untuk menolong kita. Terus iya, ayat 2 sama-sama. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu yang hebat itu ialah segala kejahatanmu
dan yang membuat dia Tuhan menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi dosa ini penyakit yang paling berbahaya di bumi. Kenapa orang biasa berbuat dosa? Karena dia nggak mau berkata dosa adalah dosa. Seringkali orang menghaluskan berkata dosa itu cuma masalah. Dengar, dosa bukan masalah. Masalah adalah masalah, tetapi dosa adalah dosa. Karena itu Yesus lahir di Betlehem. Bisa bilang amin, saudara. Karena itu, saudara, hari ini biarlah Tuhan menolong kita. Katakan amin. Kita rayakanlah Natal, kita sambutlah Yesus datang ke bumi. Tuhan berharap dengar baik. Yesus lahir lagi di hati kita. Yesus lahir lagi di rumah tangga kita. Tuhan berharap di rumah-rumah kita ada lagi Natal, ada sukacita, ada kegembiraan yang sangat luar biasa. Katakan amin, saudara. Biar Tuhan tolong. Karena itu kita harus merayakan Natal. Kenapa kita harus merayakan Natal? Pertama, mari lihat 1 Yohanes 4 ayat 2 dan ayat 3. Demikianlah kita mengenal roh Allah atau hatinya Allah. Setiap roh, setiap hati, setiap orang yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang, artinya telah lahir di Betlehem, ada Natal. Terus apa katanya, saudara? Sebagai manusia ia berasal dari Allah. Jadi kata setiap orang yang percaya Yesus itu adalah Allah yang datang ke bumi sebagai manusia, itu orangnya punya roh Allah. Ayat 3. Dan setiap roh atau setiap hati yang tidak mengakui Yesus tidak berasal dari Allah. Jadi orang yang tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah yang lahir di Betlehem, yang tidak percaya itu bukan dari Allah. Katanya apa? Kita baca lagi. Roh itu adalah roh antikris. Jadi orang yang gak percaya Yesus lahir ke bumi itu roh antikris. Ada orang gak mau merayakan Natal, dia Kristen, kecuali yang tidak beragama Kristen. Amin, saudara. Itu roh antikris. Dia bilang, apa itu pohon terang? Apa itu Natal? Dia udah lahir 2000 tahun yang lalu. Iya. Karena itu Natal dirayakan. Orang-orang yang gak mau merayakan Natal, di dalamnya ada roh antikris. Nanti di akhir zaman tinggal nongolnya aja 666. Karena itu Bapak Ibu, dunia itu merayakan Natal. Bisa amin. Itu sebabnya kita pun di sini merayakan Natal. Sekarang apa yang kita buat untuk merayakan Natal? Yang pertama, saudara, kita ada 6 langkah. Yang pertama, cepat saja, kita harus doakan tiap hari supaya tiap-tiap perayaan Natal banyak orang menerima Yesus, dosanya diampuni. Amin, saudara. Alkitab berkata, akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup, kata Yesus. Tidak ada satu orang pun selamat dan sampai ke rumah Bapa. Apakah dia orang pandai, apakah dia suku apapun, kalau tanpa Yesus dia tidak diselamatkan. Karena itu Natal jawaban dari Tuhan untuk dunia. Tugas kita, doakanlah tiap hari. Kalau kita rindu, doakan supaya di rumahmu Yesus kembali lahir. Dia datang lagi. Kalau Yesus datang, dia akan berimmanuel. Nanti kita belajar itu. Yang kedua, saudara, cara merayakan Natal, yang pertama didoakan. Yang kedua, bentuk panitianya.
kerjakanlah sungguh-sungguh menyongsong Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Yang ketiga, apa yang kita siapkan untuk Natal? Latihan. Latihan, bikin yang terbaik, bikin yang paling bagus. Penari latihan, kalau bisa sampai pagi latihan. WE latihan, pemain musik latihan, puasa, supaya waktu kita merayakan Natal itu keluar dari hati kita. Dan Yesus lahir bukan perkara gampang. Lahir ke bumi, Tuhan tahu di bumi ini kejam, tapi dia mau beri-Immanuel. Itu satu mujizat yang luar biasa. Katakan amin, saudara. Apalagi yang kita siapkan? Dekor gerejamu. Dekor gerejamu bagus bikin. Jangan bilang, kan sudah. Bikin paling, dengar baik. Untuk Tuhan gak ada yang boros. Gak ada. Yang kelima, kita harus sukacita berkorban untuk Natal. Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu, yaitu Yesus, bersama Bunda Maria, ibunya. Lalu sujudlah menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Apa dipersembahkan? Pertama emas, kemenyan, dan apa? Mur. Tapi jangan paksa dirimu. Kalau nggak punya uang nggak apa-apa. Beri yang terbaik. Beras, keringat. Kenapa? Kalau Yesus nggak datang, kita jadi kayu api di neraka, dibakar hidup-hidup. Yesus mau datang. Amin. Haleluya. Saudara, jangan batasi dirimu. Apa yang kau lihat kurang, baguskan. Sedikit kita rugi sepertinya, tapi Tuhan akan membalas. Bisa bilang amin? Anak-anak muda, engkau yang dipanggil Tuhan, singkirkan lenganmu, perbaiki gereja. Apa yang diurus-urus, jangan diam. Kita beri yang terbaik. Haleluya. Yang keenam, saudara, apa yang kita siapkan di Natal? Natal itu kita harus bawa jiwa-jiwa pada Tuhan. Kita harus undang jiwa-jiwa. Kado yang paling baik buat Tuhan adalah jiwa-jiwa. Bisa bilang amin. Ajak teman, ajak pacar, ajak namboru, ajak tulang, ajak tetangga bernatal, supaya dia ketemu Yesus, dosanya diampuni, namboru kita juga masuk surga. Dan dengar baik, satu perkara yang Tuhan suka kalau kita merayakan Natal adalah kalau kita bawa jiwa buat Tuhan. Ada orang Natal, dia mau datang sendiri sambil melenggang kangkung, lenggang kangkung. Dia mau jalan sendiri, ngajak tetangga pun tak mau, ngajak teman tak mau. Jangan. Karena kado yang paling baik itu jiwa. Kenapa, saudara? Kalau kita kasih kado baju, itu yang pakai pendeta. Betul atau betul? Amin ya. Yohanes 4 ayat 23-24 berkata, Allah mengendaki penyembah-penyembah. Kalau kita bawa jiwa, kita bilang, Tuhan, inilah namboruku, ku ajak bernatal, maka namborumu itu akan mengangkat tangan. Karena itu dengar baik, satu orang kita harus doakan 5 orang kita bawa. Lukas 14 ayat 21. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan, terus apa katanya, dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin, dan orang-orang cacat, dan orang-orang buta, dan
dan orang-orang lumpuh. Jadi Tuhan mau di Natal itu kita pergi. Dengar, kalau Yesus nggak lahir, kita ini semua binasa di neraka. Bisa bilang amin. Jadi yang kita kerjakan 6. Pertama, kita banyak berdoa. Doakanlah Natal. Sebab doa dapat merubah segala sesuatu. Yang kedua, ada panitia. Yang nggak panitia, semua nggak panitia. Yang ketiga, latihan bagus. Pemain drama latihan bagus. Jangan sok-sokan. Nantilah di hari A, di hari A bisanya itu. Jangan sombong. Bisa bilang amin. Penari latih bagus. Latih bagus. Semuanya latih bagus. Pemain musik latih bagus. Yang keempat, kita dekor. Kita lap kursi. Yang kelima, berkorban. Apa yang bisa kau korbankan? Apa emasmu? Yang terbaik itu apa? Tenagamu, ayo. Kerjakan sungguh-sungguh. Yang keenam, yang paling penting, bawa jiwa. Kenapa? Supaya jiwa itu menyembah Tuhan. Berterima kasih. Mari kita berdiri. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran-Mu. Terima kasih buat pertolongan, buat kasih setiamu yang sungguh sangat luar biasa. Bapakku, di dalam nama Yesus, kami mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Kami mau mohon lawatan-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu biarlah menyertai kami Tuhan. Kami bersyukur ada Natal Tuhan. Kami mau merayakan Natal. Kami mau song-song Natal dengan penuh sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus,